Dan kita melanjutkan kajian kita masih membahas fikih Asmaul Husna. Dan kita masuk pada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah, Sang Maha Pembuka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah adalah di antara nama Allah yang indah. Dan ketika para ulama mengartikan apa makna di balik Al-Fattah itu, maka ada 3 makna yang disebutkan oleh para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi, dan kita melanjutkan kajian kita masih membahas fikih Asmaul Husna. Dan kita masuk pada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah, Sang Maha Pembuka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah adalah di antara nama Allah yang indah. Dan ketika para ulama mengartikan apa makna di balik Al-Fattah itu, maka ada 3 makna yang disebutkan oleh para ulama. Makna al-awwal, makna yang pertama, Al-Fattah itu artinya Al-Hakimul ladzi yaqdi baina ibadihi bil haqq. Di mana-mana Al-Fattah adalah Dia Allah Subhanahu wa taala Sang Hakim, Sang Pemberi keputusan di antara hamba-hambanya dengan benar dan keadilan. Artinya kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengadili semua makhluknya, tentu dengan pengadilan seadil-adilnya. Di dunia banyak kantor pengadilan, tapi betapa banyak orang-orang yang tidak dapat keadilan. Namanya saja kantor pengadilan, tapi banyak orang yang tidak dapat keadilan. Tapi nanti pada hari kiamat mereka akan dihadapkan kepada zat yang akan memutuskan seluruh hamba-hambanya dengan keadilan. Tidak ada satupun makhluk yang dizalimi kelak pada hari kiamat. Kalau mereka melakukan kejahatan, maka akan diadili kejahatannya. Kalau mereka melakukan kebaikan, maka juga akan mendapatkan kebaikannya. Ini makna yang pertama, secara global dulu kita jelaskan. Makna yang kedua, arti Al-Fattah adalah alladzi yaftahu li ibadihi abwabar rahmati war rizqi. Al-Fattah artinya zat yang membuka bagi hamba-hambanya seluruh pintu-pintu rahmat dan seluruh pintu-pintu rizki yang merupakan kemaslahatan hamba-hambanya. Jadi makna yang kedua Al-Fattah di sini, Allah akan membuka pintu-pintu rahmat dan rizkinya. Sebagai contoh, kalau seandainya kita lihat di masyarakat atau kita sendirilah, terkadang ada waktu-waktunya kita ini sulit untuk mencari ekonomi, tertutup semua jalan.
Tetapi dengan terus kita ini mencari, akhirnya Allah bukakan. Sehingga kita lihat ada orang yang mencari uang itu dengan lisannya. Contoh para pengacara, Allah bukakan rizkinya dengan lisannya. Ngomong aja dapat duit. Itulah pengacara, ya. Ada orang dibukakan rizki itu justru bukan dengan lisannya, dengan kakinya. Kita tidak cerita hukum dulu ya. Seperti orang-orang yang pesepak bola tuh, cari uang pakai apa tuh? Pakai kaki dia. Pemain-pemain bola dunia itu ngeri-ngeri itu gajinya tuh. Tapi ada juga orang yang diberikan atau dibukakan rizki dengan tangannya. Ya ma'ruf, seperti buruh-buruh dan begitu seterusnya kan, bekerja dengan tangan. Ada yang mereka dibukakan rizki dengan kecerdasan akalnya. Entah mungkin menjadi penasehat, memberikan ide-ide dan begitu seterusnya. Macam-macam kan orang itu dibukakan rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Itu artinya siapa yang membuka rizki itulah Al-Fattah, Allah yang membuka rizki. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ataupun membuka pintu-pintu rahmat dan hidayah. Siapa yang membuka pintu hidayah Umar bin Khattab coba? Kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla. Umar penentang Islam, tapi Allah buka akhirnya menerima hidayah. Ataupun Hamzah paman Nabi SAW, dan hampir sederetan para sahabat yang dahulu menentang Nabi SAW, Allah buka akhirnya dapat hidayah. Siapa yang membuka hidayah bagi mereka? Al-Fattah, Allah lah sang pembuka hidayah, sehingga mereka sadar. Termasuk kita-kita yang dulunya tidak kenal sunnah, akhirnya kemudian Allah bukakan, akhirnya kenal sunnah, tahu bahwa ini bid'ah, ini sunnah, ini syirik, ini tauhid. Lah siapa yang buka hidayah itu? Itulah Al-Fattah artinya. Pembuka hidayah, pembuka rahmat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, annahu bimana an-nasir li ibadihil mu'minin. Maksudnya Al-Fattah itu artinya zat yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana Nuh alaihi salatu wassalam ketika kemudian dihadapkan dengan kaumnya yang hendak mencelakakan dirinya, maka Nuh alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, Rabbi inni maglubun fantasir. Ya Rabb, aku hampir mau dikalahkan, tolong aku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pertolongannya kepada Nuh. Diturunkannya hujan dari langit dan juga dipancarkan air dari bumi, akhirnya menjadi banjir bandang disertai tufan, meluluh lantakkan semua kaum Nuh. Datang pertolongan kepada Nuh dan Allah selamatkan Nuh dan perahunya. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dalam perut ikan. Secara logika, siapa yang bisa menolong Nabi Yunus yang ditelan ikan sampai ke dasar lautan coba? Tapi dengan zikir dan juga doanya Yunus alaihi salatu wassalam, dan mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala tolong Nabi Yunus. Dimuntahkannya kemudian oleh ikan, keluarlah Yunus dengan selamat. Siapa yang menyelamatkan Nabi Yunus? Al-Fattah, dialah sang penolong. Dalam perang Badar, bagaimana kaum muslimin hanya 314 orang kurang lebih melawan 1000 orang. Secara jumlah sudah kalah, secara persenjataan sudah kalah, secara keahlian perang sudah kalah. Tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fattah sang penolong, maka kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar, tentunya dengan izin Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Itulah makna Al-Fattah artinya. Berarti dari sini ketika kita kemudian memahami makna dari nama Allah Al-Fattah, yang pertama bahwa Al-Fattah artinya Allah sebagai hakim. Yang kedua,
Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka seluruh pintu-pintu rahmat, rezeki dan hidayah. Kemudian yang ketiga, makna Al-Fattah artinya Allah sang penolong bagi hamba-hambanya yang beriman. Inilah tiga makna dalam kalimat Al-Fattah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Biasa sebelum kita baca kitabnya, kita akan menyebutkan tentang asar imaniyah dulu, pengaruh keimanan ketika kita memahami kalimat Al-Fattah. Karena nama Allah Al-Fattah ini penting, ikhwan. Ini bisa kita gunakan ketika kita dalam kondisi sempit. Mungkin antum, sebagian kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin sakit parah, atau mungkin di antara kita yang diuji dengan kesulitan ekonomi, atau mungkin di antara kita ada yang terkena kesulitan rumah tangga, atau mungkin kesulitan-kesulitan di masyarakat, atau terkena fitnah, atau apalah namanya dari kesulitan dunia ini. Kita bisa gunakan nama Al-Fattah ini untuk tawassul, berdoa kepada Allah, ya Fattah, ya Fattah, wahai Zat yang maha pembuka segala kesulitan, maka uraikanlah kesulitanku, carikanlah jalan keluar untukku. Bertawassul dengan nama Allah ini. Jadi Al-Fattah ini bukan nama Allah biasa, karena dia adalah pengurai seluruh kesulitan dan pembuka seluruh kemudahan. Itulah Al-Fattah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menceritakan atau memperluas lagi asarul imaniyah, apa saja pengaruh-pengaruh keimanan, ada beberapa poin yang menyangkut dengan kalimat Al-Fattah ini. Pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu langit dan menurunkan berkah-berkah dan rahmat serta mengijabah setiap doa. Jadi faedah dari kalimat Al-Fattah adalah Allah Subhanahu wa taala membuka abwabas sama, pintu-pintu langit, linuzulil barakati wa rahmati wa ijabati da'awat. Di mana Allah membuka pintu-pintu langit untuk menurunkan berkahnya, menurunkan rahmatnya, dan mengijabah setiap doa-doa hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, kami buka kepada mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Ini faedah dari kalimat Al-Fattah, membuka pintu-pintu barakah, membuka pintu-pintu ijabah doa, dan juga rahmat-rahmat Allah turun ke permukaan bumi. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga membuka abwabal a'mal as-salihah liman yasha' min ibadihi, membuka amal-amal saleh bagi sesiapa dari hamba-hambanya yang dikehendaki. Yang dulunya tidak salat jadi salat, yang dulunya hanya mencukupkan salat wajib akhirnya mulai salat sunnah, yang dulunya bakhil mulai jadi ahli sedekah, yang dulunya malas untuk melakukan ibadah senanglah ibadah. Dibukanya pintu-pintu amal soleh itu. Makanya kita lihat bagaimana para ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, apabila dia sedang istiqra' mempelajari sebuah ilmu, kemudian kepalanya mumet karena tidak tahu jalan keluarnya untuk memahami sebuah perkara, maka beliau langsung berwudu, kemudian salat 2 rakaat, kemudian berdoa, kemudian istighfar, dan begitu seterusnya. Akhirnya Allah bukakan, teruraikanlah masalah itu. Itu yang dilakukan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi ilmu yang tadinya mentok di situ, akhirnya terbuka, oh begini rupanya. Inilah yang dikehendaki para ulama. Jadi mereka seperti itu, ada wasilah untuk membuka ilmu.
Kemudian yang ketiga juga yang berkaitan dengan Al-Fattah adalah ma yaftahullahu 'alal 'abdil mu'min qabla mautihi bi amalin salih. Terkadang Allah membuka bagi hamba seorang mukmin sebelum kematiannya dengan amal saleh. Karena bagaimanapun dalam sebuah hadis, idza aradallahu bi 'abdi khairan ista'malahu. Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li amalin salihin qabla al-mauti thumma yaqbiduhu alaihi. Ya. Habis. Habis baterainya. Baik, kita ulangi. Jadi yang nomor 4 adalah, atau yang nomor 3, Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang membuka bagi hambanya dengan amal soleh sebelum kematiannya. Artinya Allah berikan kematian yang baik kepada dia. Kata Nabi SAW, apabila Allah menghendaki seorang hamba kebaikan, maka Allah akan mempekerjakannya. Sahabat mengatakan, apa yang dimaksud mempekerjakannya wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, Allah berikan taufik kepada dia, Allah buka pintu taufik kepada dia untuk melakukan amal saleh sebelum kematiannya, maka dia pun dicabut di atas kematian itu dengan amal salehnya, husnul khatimah. Ataupun yang keempat, diambil faedah dari kama Al-Fattah itu, terkadang Allah membuka bagi hamba-hambanya babut taubah, pintu tobat. Kita lihat banyak kan orang-orang yang secara kasat mata nampaknya orang ini susah tobat lah. Mungkin dia geng, kepala preman dan begitu seterusnya. Tapi Allah pembuka. Tiba-tiba pula dia tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang enggak yakin dia bertobat kan, tahu-tahu bertobat pula. Siapa yang kemudian membuat dia bertobat? Al-Fattah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau seseorang yang ketika sebelum dijebloskan ke penjara, kejahatannya luar biasa. Ketika masuk penjara rupanya bertobat pula di dalam penjara. Siapa yang membuat dia bertobat dalam penjara? Al-Fattah. Kemudian yang kelima, wa min dzalika ma yaftahu Allahu azza wa jalla ala nabiyhi yaumal qiyamah min anwa'il mahamidah. Allah Subhanahu wa taala juga membuka bagi nabinya kelak pada hari kiamat dengan berbagai macam pujian, tentu dari syafaat-syafaat yang akan Rasul berikan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga, ingat, istidraj. Istidraj juga bagian daripada kelapangan yang Allah berikan, di mana ada orang yang tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tidak umrah, tidak baca Quran, tidak berzikir, pokoknya jauh daripada ibadah. Tapi Allah berikan kekayaan, Allah bentangkan kekayaan. Ingat, itu istidraj saja itu. Sengaja Allah berikan banyak sampai pada waktunya Allah pun akan mengadab mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa Al-Fattah adalah zat yang membuka segalanya. Karena secara bahasa Al-Fattah itu artinya pembuka, berarti lawan penutup. Ya. Antum kalau masuk rumah kemudian pintu dikunci, tak punya kunci pula, maka selamanya kita tidak mungkin masuk ke dalam rumah. Atau mungkin kita melamar sebuah pekerjaan, syarat-syaratnya antum sudah penuhi, inilah itulah macam-macam syarat-syaratnya, tapi ditolak. Kita tidak bisa bekerja di situ. Ya, selamanya kita tidak akan masuk dalam pekerjaan, tertutup kan, sehingga kita tidak mendapatkan yang kecil atau yang besar di situ. Lah, tentu kita butuh pembuka tuh, dan pembuka itu adalah kuncinya. Dan kunci di sinilah Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Allah disebut Al-Fattah, dialah Sang Maha Pembuka. Taib di antara asar imaniyahnya kita masuk yang pertama, mahabbatuhu subhanahu wa ta'alluqu bihi wahda. Ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang membuka rizki kita, yang tadinya miskin jadi kaya, yang tadinya bodoh jadi cerdas, yang tadinya tidak punya ilmu jadi punya ilmu, yang tadinya tidak punya titel jadi punya titel, yang tadinya tidak dihargai jadi dihargai, dan begitu seterusnya. Dan itu semua adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya kita cinta dengan Allah. Ini yang pertama, tumbuh perasaan cinta dan juga hubung kait kita dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, al-isti'dad li yaumil mi'ad, persiapan untuk hari kelak setelah kematian kita. Karena di antara makna Al-Fattah adalah Al-Hakim, dia yang akan memberikan keputusan. Kalau di dunia kita menanam keburukan, maka di akhirat putusannya pun buruk. Kalau di dunia kita menanam kebaikan, maka putusannya pun akan baik. Maka dengan memahami mana Al-Fattah, asar imaniyahnya, maka kita akan persiapan di dunia. Jangan sampai kita diadili di hadapan Allah, pengadilan ini kemudian menjadikan kita binasa dan celaka. Ini yang kedua. Yang ketiga, as-siqatu fi nasrillahi wa fathihi li ibadihil mu'minin. Ada keyakinan bahwa Allah pasti menolong kita. Karena di antara mana Al-Fattah la an-nasir, penolong. Kita yakin bahwa Allah akan menolong hamba-hambanya yang beriman, karena dia adalah khairul hafidhah, dia adalah sebaik-baik zat yang menjaga hamba-hambanya. Maka kita harus yakin bahwa kalau kita menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kita. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah pasti menolong kita. Artinya kalau kita ini terus memperjuangkan agama Allah, menyebarkan sunnah, menyebarkan Islam yang benar ke tengah-tengah masyarakat, pasti Allah akan menolong kita dalam setiap fitnah-fitnah yang akan dihadapinya. Kemudian juga di antara asar imaniyahnya adalah bahwa kita harus takut dengan al-khawfu min fathil istidraj. Kita harus takut kalau seandainya di atas kemaksiatan kita kok kita dimudahkan hidupnya. Harusnya kita takut tuh. Saya kok enggak pernah ibadah tapi kok dimudahkan nih rizkinya, dimudahkan urusannya, tidak ada kesulitan. Ini harus takut nih. Jangan-jangan istidraj masalahnya. Allah sengaja ngasih pada waktunya Allah azab kita pula. Nah, ini juga bagian daripada asar imaniyahnya. Termasuk juga asar imaniyah yang dijelaskan oleh para ulama adalah tahqiqut tauhid. Adanya perwujudan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang memberikan rizki, tidak ada yang memberikan hidayah, tidak ada yang memberikan rahmat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mantaplah tauhid kita dengan memahami kalimat Al-Fattah di sini. Kemudian juga dengan kalimat Fattah ini membuka abwaab taat, pintu-pintu ketaatan kita kepada Allah. Wa faqqahum li adabil khair, dan memberikan taufik kepada pintu-pintu kebaikan. Kemudian juga di antara asar imaniyahnya adalah di mana Allah fataha li ibadihi babad doa. Allah membuka selebar-lebarnya pintu doa. Maka kalau kita dalam kondisi sulit, mintalah kepada Sang Al-Fattah ini. Dan banyak lagi asar imaniyah dari kalimat Al-Fattah ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah Al-Fattah ini? Apa yang harus kita lakukan dengan nama Allah Al-Fattah ini? Cara kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, ad-du'a wa tawassul. Jadikan nama Allah Al-Fattah ini pada setiap doa kita dan setiap tawassul kita. Yang tadi saya katakan, kalau kita ada kesulitan, maka perbanyak menyebut Al-Fattah. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Iftahli, bukakan kesulitanku. Bertawassul.
Karena di antara tawasul syar'i itu 3. Pertama, bertawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, bertawasul dengan amal soleh yang kita lakukan. Dan yang ketiga, bertawasul dengan hamba-hamba Allah yang soleh yang masih hidup. Minta doa mereka. Lah, tawasul yang paling manjur adalah ketika kita memperbanyak doa dan juga menyebut nama-nama Allah. Salah satunya Al-Fattah ini. Karena Al-Fattah ini mencakup semua lini kehidupan kita. Coba masukkan pada kalimat Al-Fattah. Kalau orang itu pengen sembuh, maka sebut-sebut kalimat Al-Fattah. Kalau dia sakit, ya. Kalau orang susah pengen dimudahkan rizkinya, sebut nama Al-Fattah. Kalau kita ada masalah, pengen diurai masalahnya, sebut nama Al-Fattah. Dan begitu seterusnya. Maka gunakan tawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat Al-Fattah ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ihdar an taftaha ala nafsika baban min abwabis syarr. Hati-hati, jangan sampai kemudian kita yang membuka pintu-pintu keburukan. Jangan sampai kita membuka pintu-pintu keburukan, karena Allah sudah menutup pintu keburukan dan membuka pintu hidayah. Jangan pula kita yang membukanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kun miftahan lil khairi. Jadilah sebagai pembuka kebaikan, kemudian juga penutup keburukan. Karena ada hadis Nabi SAW, tuba li abdi ja'alallahu miftahan lil khairi mighlaqan lisyarri. Beruntunglah bagi seorang hamba ketika di dunia dia menjadi pembuka setiap kebaikan dan penutup segala keburukan. Beruntung bagi dia. Maka jadilah pembuka kebaikan dan jangan menjadi pembuka keburukan. Artinya, jadilah orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Man dalla ala khairin kafaili. Siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka pahalanya sama dengan yang mengikutinya. Kemudian yang keempat, ij'al li nafsika hadzan min hadhil a'mal. Jadikanlah dalam hidup kita ini beberapa amal yang bisa membuka dan mengetuk pintu-pintu langit sehingga melesat sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contohnya adalah bersegera untuk atau menjaga salat 5 waktu. Karena Rasul mengatakan, idza thuwiba bis salah futihat abwabus sama wastujibat du'a. Apabila dikumandangkan qomat, maka pintu-pintu langit akan terbuka dan pintu-pintu doa akan terbuka lebar. Makanya ketika solat itulah waktu kita berdoa kepada Allah, terutama di waktu sujud. Karena di situ pintu-pintu langit Allah buka. Kemudian juga diantaranya adalah disebutkan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, tiba-tiba ada seorang sahabat salat kemudian membaca doa iftitah. Apa iftitahnya yang dibaca? Dia mengatakan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kemudian Rasul mengatakan, siapa tadi yang ngomong begitu? Maka kemudian seorang laki-laki mengatakan, saya wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Aku heran dengan kamu, dengan membaca doa itu Allah bukakan pintu-pintu langit untukmu. Jadi dalam solat itu banyak perkara-perkara yang menjadikan pintu langit. Salah satunya doa iftitah. Dan solat sendiri adalah membuka pintu langit dan juga pintu doa. Termasuk juga orang yang mentauhidkan Allah dan mengatakan la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka futihat lahu abwabus sama. Maka pintu-pintu langit akan terbuka. Dan sudah saya jelaskan tentang beberapa amalan yang bisa membuka pintu-pintu langit. Ya. Baik, kita akan baca sedikit di sini. Kalimat Al-Fattah itu disebut dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Salah satunya surah As-Saba ayat 26 di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yajma'u bainana rabbuna, thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim." Katakanlah,
Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian dia memberikan keputusan di antara kita dengan benar. Dan dia zat yang maha pemberi keputusan, Al-Fattah, dan maha mengetahui Al-Alim. Berarti ayat ini, surah As-Saba ini ayat 26, bahwa di antara makna Al-Fattah apa? Al-Hakim, Al-Qadhi. Dialah yang memberikan keputusan pada hari kiamat seadil-adilnya. Tidak ada yang luput bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak berhajat kepada saksi, karena Allah tahu perbuatan kita semuanya. Kalaupun Allah mendatangkan saksi-saksi itu hanya formalitas saja, karena tanpa saksi pun Allah sudah tahu perbuatan kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menzalimi seorang hamba pun walaupun sebiji dzarah. Dan Allah zat yang maha adil dan sangat adil dan akan memutuskan dengan seadil-adilnya. Dialah Al-Fattah yang disebutkan dalam surah As-Saba ayat 26. Kemudian Allah mengatakan, wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma 'ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau dengan adil, dan engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Wa anta khairul fatihin. Ini ucapan Nabi Nuh. Jadi surah Al-A'raf ayat 8-9 ini kan hikayat daripada ucapan Nabi Nuh. Ketika kaumnya mulai kemudian hendak membunuh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, maka Nuh menyerahkan keputusannya kepada Allah dan mengatakan, wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma 'ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana, kata Nuh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina. Ya Rabb, aku serahkan keputusanku dengan kaumku, terserah engkau. Maka Nuh alaihi salatu wassalam ketika itu meminta untuk diazab kaumnya. Dan ketika kemudian Allah memutuskan perkaranya, maka Allah kirimkan azab banjir bandang yang melantakkan semua kaum Nuh. Berarti dalam ayat ini kalimat Al-Fath artinya memberikan keputusan ataupun memberikan hukuman. Makanya kata beliau di sini, makna nama ini Al-Fath. Al-Fattah di sini adalah zat yang menghukumi di antara hamba-hambanya dengan apa yang dia kehendaki. Kemudian memutuskan di antara mereka dengan apa yang dia inginkan. Allah memberikan kenikmatan kepada siapa saja yang dikehendaki dari mereka dengan apa yang dikehendaki. Tidak ada yang dapat menolak hukumannya, tidak ada yang dapat melindungi keputusannya dan juga perintahnya. Perhatikan Allah mengatakan, ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmatin fala mumsikalaha wa may yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Di sini ada kalimat ma yaftah. Yaftah itu dari kalimat fattah tadi. Jadi apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia, maksudnya apa saja yang Allah buka bagi manusia, entah daripada rizki, entah daripada ilmu, entah daripada hidayah, apalah sebutkan, maka tidak ada yang mampu kemudian menahannya. Kalau Allah sudah mentakdirkan si fulan kaya, tidak ada yang bisa membuat dia miskin. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan dia dapat hidayah, tidak ada yang mampu untuk menyesatkannya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah takdirkan dia sehat, tidak ada orang yang mampu membuat dia sakit. Dan begitu seterusnya. Fala mumsikalah, karena dia pembuka. Tetapi wa may yumsik fala mursilalahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Tapi apa saja yang ditahan Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Kalau Allah sudah buat sakit, satu dunia mengobatinya tidak akan sembuh. Kalau Allah sudah buat sesat, satu dunia memberikan hidayah, tidak mungkin dapat hidayah. Kalau Allah sudah membuat dia bermasalah, satu dunia memungkinkan masalah tidak akan bisa. Itulah karena Allah lah satu-satunya zat Al-Fattah. Kemudian Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata dalam qasidah nuniyahnya, dalam menjelaskan makna ini, demikian juga Al-Fattah termasuk nama-nama Allah
Al-Fattah sang pembuka yang merupakan bagian dari sifat-sifatnya terbagi menjadi dua. Pertama, dia membuka hukum yang merupakan syariat sesembahan kita. Dialah yang menghukum dan memberikan putusan. Yang kedua, dia membuka takdir yang merupakan bentuk Al-Fattah yang kedua. Allah yang mentakdirkan semua hamba-hambanya, si fulan kaya, si fulan miskin, si fulan sembuh, si fulan sehat, si fulan sakit, si fulan dapat hidayah, si fulan jahil, si fulan cerdas, dan begitu. Itu berkenaan dengan takdir. Allah yang membuka semuanya. Ar-Rabb adalah Al-Fattah dengan kedua bagian tersebut penuh dengan keadilan dan kebaikan dari Ar-Rahman. La Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam menjelaskan ucapan Ibnul Qayyim di atas mengatakan, Al-Fattah adalah yang membuat hukum, yang membuat kebaikan, dan yang dermawan. Dan sifat membuka bagi Allah ada dua bagian. Yang pertama, dia membuka hukum agamanya, yaitu syariatnya, yang melalui lisan-lisan para rasulnya, yang berkaitan dengan semua apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang telah dibebankan kewajiban kepadanya, dan mereka berjalan di atas jalan yang lurus. Adapun sifat pembuka dalam pembalasannya, maka ini berlaku antara para nabi dan para penentangnya, antara wali-walinya, antara para musuh-musuhnya. Dia memuliakan para nabi dan pengikutnya, menyelamatkan mereka serta menghinakan para musuh-musuh mereka dan menyiksa mereka. Demikian pula pada hari kiamat, sifat membukanya dan hukumannya di antara hamba-hambanya. Setiap manusia diberi balasan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Adapun sifat membukanya yang berkaitan dengan takdir, yaitu apa yang dia takdirkan kepada hamba-hambanya dari kebaikan dan kejelekan, kemaslahatan dan kemudaratan, pemberian dan pencegahan, itu tertera dalam surah Al-Fatir ayat 2 yang tadi dibaca. Jadi dari uraian di sini Abdurrahman As-Sa'di di sini, ya, ketika beliau menjelaskan kalimat Al-Fattah dari ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang sudah saya uraikan tadi, kesimpulannya bahwa makna Al-Fattah itu ada tiga, ya. Ada diartikan Al-Hakim, pemutus, baik pemutus di dunia atau di akhirat. Kalau pemutus di dunia artinya pemutus antara para nabi dengan para penentangnya. Seperti mamanya tadi saya ceritakan, kaum Nuh ditentang oleh kaumnya, Allah berikan keputusan, diazablah kaumnya itu. Itu mana Al-Fattah. Siapa yang mengadab kaumnya? Allah Al-Fattah, ya. Atau makna yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala maksudnya Al-Fattah itu dia membuka takdir-takdir manusia. Dengan cara apa? Membuka rizki-rizkinya, membuka rahmat-rahmatnya, membuka hidayah-hidayahnya. Akhirnya yang tidak dapat hidayah, artinya tadinya sesat jadi dapat hidayah, dan begitu seterusnya. Karena kita lihatnya seperti contoh saja Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, ataupun Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lainnya, itu kalau tertutup sebuah permasalahan, maka mereka pun berdoa kepada Allah. Ada yang melaksanakan sholat 2 rakaat, di antara mereka ada yang berdoa, dan begitu seterusnya. Sehingga di antara mereka itu terkadang mengutamakan belajar dibandingkan sholat malam. Seperti Imam Bukhari itu terkadang satu malam itu tidur bangun, bukan sholat malam, tapi terkadang menelaah sebuah riwayat dari Nabi SAW, akhirnya terbukalah banyak faedah di situ. Sampai Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa seseorang mutolaah, membaca sebuah pengetahuan agama itu jauh lebih baik dibandingkan sholat malam satu malam suntuk. Kenapa? Karena sholat satu malam suntuk itu manfaatnya untuk diri dia saja, tapi dengan belajar agama manfaatnya untuk orang lain, bisa didakwahkan akhirnya. Itulah yang disebut oleh Nabi SAW, fadlul alim alal abid ka fadlil qamari lailata badri ala sairil kawakib. Jadi orang yang berilmu itu dibandingkan ahli ibadah seperti bulan dibandingkan semua bintang. Satu saja bulan bisa menerangi, bintang berserak nggak bisa menerangi, ya. Tapi orang yang kayak antum duduk di majelis taklim ini jauh lebih baik dibandingkan orang yang di rumah umpamanya baca Quran, sholat sunnah, sholat malam, sholat tahajud. Itu maksudnya.
Kenapa orang yang duduk di majelis taklim jauh lebih baik daripada ribuan orang yang beribadah di luar? Karena ilmu yang antum dapati di majelis taklim itu antum bisa dakwahkan keluar. Ya, antum bisa kasih nasihat keluarga, kawan-kawan, teman-teman. Jadi manfaatnya itu mutaaddi. Jadi bukan hanya pribadi tapi juga untuk orang lain gitu maksudnya. Lah mereka para ulama melakukan seperti itu sehingga Allah bukakan semuanya. Itu makna al-fattah. Siapa yang membukakan pengetahuan ilmu itu kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla? Ya. Bukan hanya urusan akhirat, ya urusan dunia juga sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada orang yang sakit dengan berbagai macam penyakit, di satu sisi Allah bukalah ilmu kedokteran. Akhirnya berkembang kan, ditemukanlah cara mengobati, ditemukanlah obat-obatan, ditemukanlah macam-macam kan, terbuka semuanya. Lah siapa yang membuka ilmu-ilmu ini kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Ya, atau dunia kita lihatlah dunia pertukangan kan. Kalau dulu alat-alat tukang itu ya semua pakai gergaji, pakainya. Sekarang udah pakai mesin semua. Sudah memakai mesin, serba mesin. Lah siapa yang membuka pengetahuan kok akhirnya pekerjaan jadi simpel, jadi singkat, jadi mudah itu? Ya Allah Subhanahu wa taala semua. Ya, jadi itulah mana al-fattah baik dunia ataupun akhirat. Dia menyingkap semua takdir-takdir manusia. Ataupun makna an-nasir yang ketiga adalah penolong bagi wali-walinya. Kemudian kata beliau, mu'alif rahimahullahu ta'ala, beliau juga berkata dalam halaman ke-200-nya, mana al-fattah ada dua. Pertama kembali kepada mana hukum yang dia bukakan untuk hamba-hambanya. Dia menghukumi di antara mereka dengan syariatnya dan menghukumi di antara mereka dengan memberi balasan kepada yang taat dan memberikan siksa kepada pelaku kemaksiatan di dunia dan di akhirat, sebagaimana Allah sebut dalam surah As-Saba tadi ayat 26 dan juga surah Al-A'raf ayat 89. Ini cerita semua bicara soal keputusan Allah di dunia dan di akhirat. Jadi dunia memberikan keputusan bagi orang-orang zalim. Seperti Nabi mengatakan apa? Ma min dzambin ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah al-baghi wa qati'atu rahim. Tidak ada dosa yang disegerakan hukumannya di dunia sebelum akhirat. Salah satunya al-baghi, kezaliman. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengadab hamba-hambanya itu di dunia sebelum akhirat seperti yang dilakukan terhadap orang-orang zalim. Lihat orang-orang zalim itu, kalau kita menceritakan kisah-kisah seperti yang terjadi umpamanya kepada kisahnya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika di zaman Umar bin Khattab dia diserahi untuk menjadi gubernur Kufah, difitnah sama orang Kufah. Bahwa dia pemimpin enggak becus, dia enggak adil, macam-macam difitnahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai datang ke telinga Umar tuh, dipanggil Sa'ad bin Abi Waqqas, apa betul apa yang dikatakan ahli Kufah kepadamu wahai Sa'ad? Kata Sa'ad, enggak, saya suruh berusaha untuk menjadi pemimpin seadil-adilnya di Kufah. Akhirnya Umar pun mencoba datang ke Kufah. Apa betul fitnah terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas? Rupanya tidak ada. Orang Kufah mencintai Sa'ad. Rupanya hanya satu dua lah yang fitnah, dia yang tidak suka. Ketika kemudian Sa'ad mendengar ada cuma satu dua saja yang membuat berita hoax sehingga menjadi gempar penduduk Kufah, akhirnya membuli dia, maka dia berdoa kepada Allah, dia mengatakan, ya Rabb, kalau orang itu sudah berdusta, maka panjangkan umurnya, panjangkan kefakirannya, dan perbanyak fitnahnya. Kata rawi hadis yang menceritakan hadis ini, sungguh aku melihat orang yang memfitnah Sa'ad usianya panjang sekali, dan dia menjadi peminta-minta di jalan-jalan, dan dia dicaci maki orang sampai dia meninggal. Terkadang putusan Allah itu di dunia tuh, ya, di dunia betul-betul Allah berikan karena kezalimannya. Di akhirat ya jelas pasti Allah akan lebih dahsyat lagi menghukum, seperti orang yang mengambil tanah akan dikalungkan 7 lapis bumi ke lehernya dan begitu seterusnya. Itu makna daripada Al-Fattah dalam surah As-Saba 26 dan surah Al-A'raf ayat 89 ini. Kemudian makna yang kedua, Allah membukakan bagi semua hambanya pintu-pintu kebaikan. Seperti Allah mengatakan dalam surah Fatir ini, ma yaftahullahu linnasi min rahmatin fala mumsikalah. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Ya, sampai akhir mungkin juga
kurang lebih ini pengarang ini mengulang-ulang kata-katanya. Sebenarnya sama aja kalau antum baca itu terulang-ulang kalimatnya. Ya, intinya di sini bahwa Al-Fattah adalah nama dari nama-nama Allah yang sangat agung. Kita bisa bertawasul dengan nama ini pada setiap kesulitan kita. Apapun kesulitan yang antum hadapi, antum belajar mumet, ndak paham-paham, ya Fattah iftahli. Waidat, pembuka-bukalah otakku supaya encer. Antum sulit cari ekonomi ke sana kemari, tolak sana ditolak sini, mau daftar sana ditolak, daftar sini ditolak. Ya Fattah iftahli. Pasti Allah akan carikan jalan keluar. Kalau bagi kita yang dapat musibah berat sekali, tidak bisa keluar dari musibah ini, setiap hari kita berdoa ya Fattah iftahli. Nah, karena kita harus yakin bahwa Allah sang pembuka setiap kesulitan, apapun setiap kesulitannya. Lihat Nabi SAW ketika umrah pertama ya, itu kan dipersulit oleh orang-orang Quraisy. Sampai akhirnya Umar marah. Kenapa kurang ajar orang-orang Quraisy? Kami tidak hendak perang, kami hendak umrah. Kenapa tidak boleh masuk? Umar minta kepada Nabi SAW izin, kita perang. Tapi Nabi SAW mengatakan tidak. Sampai turun ayat, Inna fatahna laka fathan mubina. Turun surah Al-Fatih ini. Ketika ayat ini kemudian turun kepada Rasul sampai ke telinga Umar, apakah betul ayat ini wahai Rasul? Ya. Apakah kita akan menang? Ya. Apakah kita akan umrah? Ya. Kita akan umrah, tapi tahun depan. Tahun depannya betul umrah. Umrah qadha. Ya, artinya siapa yang kemudian membuka semua jalan? Allah yang membuka jalan. Jadi tidak ada jalan yang tertutup bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada jalan buntu bagi kita, kita punya Al-Fattah. Minta kepada Allah untuk membuka jalan-jalan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara makna kalimat Al-Fattah di sini. Taib, di sini ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, keluar materi, orang tua meninggal dunia, sebelum meninggal membuat surat hibah kepada anak-anaknya berupa hibah rumah. Pertanyaan saya, apakah rumah itu dibagi sesuai dengan syariat atau hanya untuk anak-anaknya saja? Hibah ini kalau yang dimaksud wasiat, jadi sebelum orang tua itu meninggal dia berwasiat dalam bentuk hibah, maka wasiat tidak berlaku kepada ahli waris. Wasiat itu tidak berlaku kepada ahli waris. Wasiat itu hanya berlaku di luar ahli waris. Kenapa? Karena kalau wasiat berlaku kepada ahli waris, baik dalam bentuk hibah ataupun hadiah, itu akan mendolimi ahli waris yang lainnya. Karena dalam ilmu faraid itu ahli waris sudah dapat bagian sendiri-sendiri. Dan Allah yang membaginya bukan manusia. Jelas dalam Quran. Allah sudah membagi mana ashabul furud, mana orang-orang yang dapat bagian-bagian tertentu, udah disebutkan kok. Perpernya itu sudah ada semuanya. Jadi tidak bisa kecuali kalau anak angkat. Kalau anak angkat boleh dapat wasiat hibah, hadiah dari orang tuanya. Seperti namanya orang tua tidak punya anak kecuali anak angkat. Kalau dia mati berarti anak angkat tidak dapat warisan kan? Jatuhnya ke saudara-saudaranya. Nah, karena mungkin anak ini dia rawat dari kecil sampai besar, merawat orang tua angkatnya sampai dia meninggal, maka sebagai budi baik orang tua sebaiknya sebelum meninggal kasih wasiat kepada anak angkatnya, atau kasih hadiah, kasih apa gitu. Sebab wasiat hanya berlaku di luar ahli waris. Kalau dalam ahli waris tidak dapat. Kalau seandainya kemudian dia menghibahkan sebuah rumah karena sebuah wasiat, kemudian orang muda meninggal, itu sudah bukan hibah lagi, tapi menjadi barang waris. Jadi harus dibagi sesuai dengan faraid. Sesuai dengan faraid. Karena di dunia saja orang tua itu melebihkan hadiah kepada salah satu anaknya tidak dilarang, seperti yang terjadi kepada seorang sahabat Nabi SAW, Nu'man ibn Bashir. Nu'man ibn Bashir itu sahabat yang pertama lahir di kota Madinah pasca hijrah dari orang-orang Ansar. Kalau dari Muhajirin itu Abdullah ibn Zubair. Lah Nu'man bin Bashir ini, si Bashir itu kan bapaknya, anaknya Nu'man. Karena dia sayang dengan Nu'man ini, akhirnya memberikan hadiah lebih dibandingkan anak-anaknya yang lain.
Sampailah perkara ini kepada Nabi SAW. Kemudian Rasul mengatakan kepada Bashir, apakah kau memberikan kepada anak-anakmu selain Nu'man dengan hadiah yang sama? Kata dia, enggak. Oh, enggak bisa, aku enggak menjadi saksi. Kata Rasul, i'dilu baina auladikum, adilah dengan anak-anak kalian. Jadi memberikan sesuatu di masa hidup orang tua kepada anak dengan tidak adil saja tidak boleh. Walaupun alasannya yang ini mungkin lebih baik karena sudah merawat ini itu. Soal merawat orang tua itu dapat pahala. Allah yang kasih nanti, dan itu sudah kewajiban anak merawat orang tuanya. Bukan minta balasan dari harta orang tuanya, itu sudah memang kebaikan dia dan juga kewajiban dia merawat orang tua yang masih hidup. Dia dapat pahala. Dan orang tuanya pun tidak boleh gara-gara umpamanya dia yang paling baik sama dia yang merawat, yang satunya kurang ajar. Nah, ini rumah untuk kamu saja karena kamu yang merawat saya. Enggak, si anu tuh buang saja. Enggak bisa kayak gitu. Dia merawat orang tua dapat pahala. Tapi rumah kalau dia mati jadi ahli, jadi warisan, dapat semuanya. Sesuai dengan faraid kan itu. Jadi pembagiannya harus sesuai dengan faraid. Wallahu a'lam. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,